Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yaitu Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamelia dari Prodi PGMI semester 2 kelas B. Hari ini izinkan saya menjelaskan peta konsep saya tentang dinasti Abbasiyah, salah satu dinasti besar dalam sejarah peradaban Islam. Dalam peta konsep ini, kita akan membahas bagaimana dinasti Abbasiyah berdiri, masa kejayaannya, penyebab kemundurannya, hingga akhirnya runtuh. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Pemerintahan ini menggantikan dinasti Umayyah. Fokus utama mereka adalah mengembalikan kekuasaan ke tangan keluarga Rasulullah setelah kekuasaan Umayyah dianggap melenceng dari nilai-nilai Islam. Yang kedua, para khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Setelah itu, para khalifah berikutnya memegang peran penting dalam memperkuat kekuasaannya, khususnya di bidang agama dan politik. Namun, ada juga konflik dan tantangan seperti perebutan kekuasaan yang sering terjadi. Terus yang ketiga, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, dari Afrika Utara hingga India. Keamanan dan kemakmuran menjadi ciri khas pemerintahan pada masa ini. Selanjutnya yang nomor 4, faktor-faktor kemunduran. Namun, kejayaan dinasti Abbasiyah tidak bertahan lama. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran mereka, seperti persaingan antar bangsa di dalam dinasti, pemerosotan ekonomi akibat konflik internal, konflik agama, dan perang salib. Terus, dan ada serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Terus yang terakhir, akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berakhir saat Hulagu Khan, pemimpin Mongol, menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Saat itu, Baghdad sebagai pusat peradaban Islam dihancurkan, dan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi, dinasti Abbasiyah adalah contoh penting dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bagaimana Islam berkembang sebagai peradaban besar, meski pada akhirnya mereka runtuh akibat sebagai berbagai faktor. Dan untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga cerita dinasti Abbasiyah ini menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kejayaan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita menjaganya untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan, persatuan, dan kerja keras sebagai dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.